komposisi dari dinding selnya. Oke. Masih ingat kalau pewarna Ziehl-Neelsen itu harusnya bakterinya berwarnai seperti apa? Semacamnya. Merah, merah dokter. Ya, harusnya bakterinya berwarna merah dengan background yang berwarna biru. Oke, kita akan membedakan bakteri menjadi tahan asam dan tidak tahan asam. Oke, kita lihat ya. Seperti kemarin ya, spesimen bisa berasal dari berbagai macam cairan tubuh maupun hasil biopsi pada manusia. Oke, kita ingatkan kembali bahwa komponen yang merupakan sifat khas dari yang memberikan sifat khas tahan asam dari Mycobacterium, baik Mycobacterium tuberculosis maupun Mycobacterium leprae, yang lain-lain adalah suatu komponen yang disebut asam mycolat atau mycolic acid ya. Ini yang saya lingkarin merah ini yang bentuknya kayak garis-garis berwarna kuning kalau di diagram skematisnya ya. Yang merupakan suatu karbohidrat kompleks ya. Sebenarnya yang sifatnya mirip-mirip seperti lilin. Makanya dia sulit untuk diwarnai dengan pewarnaan gram sehingga kita perlu menggunakan pemanasan juga ya untuk melarutkan sedikit ini untuk merenggangkan susunan molekulernya sehingga bisa diikat oleh karbofluksin. Oke, kemudian ini cara membuat sediaan ya. Seperti kemarin, kita buat batasnya berbentuk oval. Ukuran sediaan yang tepat adalah 2 kali 3 atau 1 kali 2 cm di tengah objek gelas. Ini kita sterilkan, kita dinginkan, kita ambil satu ose misalnya dari sekutu, kita ambil, kita letakkan, diratakan membentuk spiral kecil-kecil. Kemudian dibiarkan kering pada suhu kamar, kemudian setelah kering baru kita fiksasi. Oke, seperti kemarin ya, sampel sputum yang kita ambil idealnya adalah sputum yang berupa mukopurulen, jangan sampai ambil air liur yang encer. Oke, ada juga kalau dahak yang encer sifatnya adalah mukokoloid, ini agak berbeda ya kalau kita lihat dengan si yang tadi, dengan si air liur. Oke, kemudian ini adalah bentuk sediaan yang baik. Kembali lagi, bentuk sediaan yang baik adalah yang kalau kita taruh di atas suatu teks, misalnya koran atau teks, dia akan tidak setengah tidak terbaca, tersamarkan. Tapi kalau tidak terbaca sama sekali berarti dia terlalu tebal. Atau kalau terlalu tipis masih bisa terbaca dengan jelas kayak yang di bawah yang tulisan terlalu tipis ini masih jelas ya. Itu berarti terlalu tipis. Oke, ini adalah ukuran standar 2 kali 3 dan 1 kali 3. Oke, ini prosedur pewarnaan yang kemarin sudah kita lakukan ya. Mulai dari memberikan karbofluksin, dihangatkan sampai beruap ya, kemudian di selama 3 sampai 5 menit dibilas, kemudian dikolorisasi dengan alkohol asam, dibilas lagi counterstaining menggunakan etilen dulu, dibilas. Jadi semua yang bukan merupakan bakteri tahan asam akan terwarnai berwarna biru. Untuk bakteri, mau itu sel pasiennya, semuanya akan berwarna biru. Oke, ini bentuk-bentuk sediaan yang agak benar ya. Oke, ini adalah apa yang nanti akan kita lihat di bawah mikroskop. Ada basil tahan asam yang berbentuk basil ya, batang, warnanya merah. Ini backgroundnya bisa berupa apa saja. Yang biru-biru ini adalah semua sel selain bakteri tahan asam. Ini sepertinya adalah percampuran antara sel epitel, matriks koloid dari dahaknya ya. Kemudian juga ada sel-sel, mungkin ada sel-sel leukosit. Kita lihat ada beberapa yang intinya banyak ya. Oke, kadang-kadang bisa juga kita dapatkan yang banyak begini, yang positif 3, kadang-kadang bisa sampai sebanyak ini kita dapat segerombol Mycobacterium. Oke, bisa juga tampak berkelompok atau berbentuk seperti fokus. Oke. Kemudian kita lihat ya, cara pemeriksaannya adalah meneteskan oil imersi. Kalau kita memeriksa dari sediaan pasien ya, kita teteskan oil imersi pada sediaan, kemudian kita lihat di bawah pembesaran lensa objektif 100 kali ya. Ingat lensa objektifnya adalah 100 kali. Dan kita akan mencari BTA yang berwarna merah tadi paling sedikit 100 lapangan pandang dengan cara seperti ini ya, digeser, dibentuk zigzag dari atas ke bawah, di atas ke bawah. Kemudian kita akan membaca dengan skala IWTLD, yaitu kita kalau nggak dapat sama sekali ya udah berarti negatif, salah 100 lapangan pandang. Kalau 1 sampai dengan 9 dapatnya cuma misalnya dapat cuma 6 biji, kita tulis sesuai jumlah yang ditemukan. Kalau 10 hingga 99 dari 100 lapangan pandang itu di total dapat cuma segitu, kita akan menganggap itu sebagai positif 1. Kalau setiap satu lapangan pandang kita menemukan 1 sampai 10, kita geser dapat lagi, kita geser dapat lagi terus itu sampai 100, kita akan mendapatkan positif 2. Tapi kalau setiap kali satu lapangan pandang kita mendapatkan lebih dari 10 BTA, wah banyak banget ini. Kita geser masih dapat lagi terus sampai 100, seperti itu semua. Kita nyatakan sebagai positif.
Oke, bisa dibiarkan seperti kemarin sudah disampaikan ya, menggunakan media Lowenstein-Jansen atau dengan Ogawa. Inkubasinya tapi kelamaan ya, karena 6 sampai dengan 8 minggu. Ini masih sensitif sebenarnya untuk mengetahui, untuk memastikan ini beneran nggak sih Mycobacterium tuberculosis maupun HIV, tapi lama banget ya. Laju pertumbuhannya, morfologinya, ini ya, penghasil pigmen, kemudian kita lanjutkan juga dengan beberapa uji klinis. Metode diagnostik lainnya bisa dengan ini ya, dengan sensitivitas obat, menggunakan ini ya, menggunakan lini pertama maupun lini kedua, kita akan melihat apakah ini suatu resisten obat atau tidak. Kita bisa menggunakan tes cepat molekuler maupun LPA atau light probe assay. Selain itu ada juga untuk kasus-kasus TB laten, kadang-kadang kita juga menggunakan interferon gamma release assay atau IGRA ya. Oke, istilah-istilah TB resisten, ya ini pengenalan saja ya. Jadi kadang-kadang bisa, kemarin sudah saya sampaikan juga, kadang-kadang bisa resisten hanya terhadap salah satu jenis obat yang pertama saja, atau bisa lebih dari satu jenis obat lini pertama selain dari isoniazid dan rifampicin. Jadi lini pertama ada beberapa ya tadi di slide sebelumnya. Ada 5, ada rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol, dan streptomycin. Tapi rifampicin dan isoniazid kalau kita menyebut poliresisten dikecualikan ya, karena udah cukup banyak. Kalau resisten isoniazid dan rifampicin secara bersamaan kita anggap sebagai multi drug resistant. Kalau sudah MDR, kemudian ditambah ada juga resistensi terhadap golongan fluoroquinolone atau tidaknya salah satu dari OAT lini kedua yang disuntik, disebut juga sebagai extensive drug resistance. Sedangkan resisten rifampicin kita biasanya memeriksa menggunakan tes cepat molekuler atau menggunakan metode konvensional, kita hanya melihat ada tidaknya resistensi pada rifampicin saja dengan atau tanpa resistensi terhadap obat antituberkulosis. Ya, selain itu metode klinis juga ini ya, menunjang ya, menggunakan radiografi, kita foto toraksnya atau kita lakukan pemeriksaan fisik. Kadang-kadang kita dapatkan suatu spokoderma atau pembesaran kelenjar getah bening bisa jadi juga. Dan kita lakukan tuberkulin test meskipun nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bisa kita bedain ya kalau ini beneran suatu kasus TB aktif atau jangan-jangan pasiennya udah dapat tes ini aja, sudah dapat vaksinasi BCG. Kemudian kadang-kadang kalau pada kasus TB baru kita juga bisa mendiagnosis melalui bronkoskop. Oke, mungkin ini berita yang lama ya, bukan berita yang untuk hari ini. Mungkin sekian untuk ngantar mengenai ini ya, pengamatan mikroskopis dari sediaan yang sudah diwarnai dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen. Mungkin akan dilanjutkan Dokter Rima untuk hasil pengamatan dari pewarnaan gram. Silakan dok. Terima kasih Dokter Kiki. Baik deh ya, kita lanjut ke pengantar untuk pewarnaan gram ya. Ini saya share dulu. Apakah sudah terlihat deh? Apakah sudah terlihat? Sudah dokter. Sudah terlihat dokter. Ya, lanjut ya. Tadi sudah dijelaskan pengantar tentang pewarnaan Ziehl-Neelsen. Ini kita lanjut ke pewarnaan gram deh ya. Ya, jadi kemarin sudah kita melakukan pewarnaan praktikum. Hari ini kita akan mengamati preparatnya ya. Di sini pewarnaan gram. Ya, pada pewarnaan ini kita lewatin ya. Ya, jadi kemarin kan sudah kita bedakan deh ya bakteri gram positif dan bakteri gram negatif ya. Jadi kalau bakteri gram positif dia akan mengikat warna pertama ya, karena dinding selnya itu yang pertama itu paling tebal adalah peptidoglikan ya. Nah, jadi dia mengikat warna pertama. Regen yang pertama adalah gentian violet ya, yang berwarna keunguan deh ya. Selanjutnya ini bakteri gram negatif ya. Kalau bakteri gram negatif, ingat peptidoglikannya ini ada di tengah-tengah ya. Yang di bagian atas ini adalah lipid ya. Nah, jadi dia akan melepaskan warna pertama
kemudian dia akan mengikat warna kedua, yaitu sapranin, sehingga hasilnya akan berwarna merah ya. Gram positif dan gram negatif. Jadi awalnya Izin ini dokter, share screen-nya nggak bergerak dokter. bergerak ya. Ini share screen. Oke, coba saya ulang ya. Share screen. Bisa bergerak nggak? Ada nggak? Izin sudah dokter. Oke, ya lanjut ya. Jadi ini ada gram positif, gram negatif ya. Ini yang bening-bening ini adalah preparat ya. Jadi preparat awalnya kita semuanya adalah preparat bening ya, yang sudah ada spesimen ya atau bakteri yang sudah kita fiksasi deh ya di sini ya. Kemudian pertama kita akan memberikan warna. Yang pertama kita fiksasi dengan Izin dokter, APB. ternyata belum bergerak dokter. Belum juga ya? Apa ya? Ini enggak? Ini enggak? Belum dokter. Apa ya? Beda ya? Bentar ya, sebentar saya dulu. Preparat bening tadi deh ya, yang baru di fixation ya. Jadi kita ambil apa namanya kultur bakteri, kemudian kita fiksasi di api Bunsen ya. Yang pertama kita warnai dengan reagen yang bernama gentian violet atau kristal violet ya. Selanjutnya kita bilas dengan air, lalu diberikan iodin. Kemudian kita dekolorisasi atau namanya bilas lagi dengan air ya. Dan kemudian kita dekolorisasi dengan alkohol 96%. Nah, kalian lihat deh ya perbedaannya ya. Jadi kalau pada bakteri gram positif, dia akan mengcounter warna pertama tadi ya, karena dari lapisan dinding selnya tadi ya, polipeptidoglikannya di awal, jadi dia akan apa namanya menyerap warna pertama ya. Sedangkan kalau pada bakteri gram negatif, dinding sel peptidoglikannya itu kan di tengah-tengah ya, jadi dia akan melepaskan warna pertama, kemudian dia akan menyerap warna kedua ya, yaitu sapranin tadi deh ya, sehingga akan berwarna merah ya. Nah, jadi nanti di bawah mikroskop kita akan melihat bakteri ini bentuknya apa ya. Jadi bisa aja nanti kalian terlihat bentuknya bulat-bulat, artinya dia kokus. Kemudian kalau bentuknya batang ya, atau basil artinya batang, dan kita lihat warnanya tinggal deh ya. Kalau dia warnanya ungu artinya fokus gram positif ya. Kalau kita lihat warnanya merah, misalnya bentuknya bulat, artinya fokus gram negatif ya, seperti itu ya. Tapi kita tidak bisa melihat ini spesies apa ya, hanya bisa menentukan ini sifatnya gram positif, apa gram negatif, kemudian bentuknya ya. Oke, slide. Nah, ini ya pada pewarnaan gram, artinya ini bakteri DE yang sudah di dalam kultur ya. Jadi kemudian kita ambil dulu ya menggunakan ini ya. Nah, menggunakan apa ini namanya ya? Diambil dulu dari kulturnya ya, dari kultur broad mikrob murni ya. Next. Lalu kemudian kita buat dulu preparatnya ya. Ini kaca preparatnya ya. Nah, jadi kita oleskan dulu bakteri yang dari kultur tadi deh ya, sini.
Kemudian selanjutnya, karena apa namanya tadi merupakan medianya media cair, jadi tidak perlu kita encerkannya. Tetapi kalau menggunakan media padat, boleh kita campur sedikit dengan aquades ya, sehingga apa namanya kita mengoleskan bakterinya ini tidak terlalu tebal ya, membuat spesimennya. Kalau terlalu tebal, maka nanti hasil pewarnaannya terlalu tebal ya, dan hasilnya kurang baik ya. Selanjutnya slide. Nah, ini ya setelah kita lakukan membuat preparat, ingat ya kalau pewarnaan gram kemarin tidak ada ukuran deh ya, beda dengan Zil-Nelson 2x3 ya untuk apa namanya ukuran preparatnya ya. Nah, jadi kita setelah dilakukan apa namanya tadi pembuatan preparat, lalu kita fiksasi sebentar ya dengan api untuk membunuh bakteri di sekitarnya ya, tetapi jangan terlalu lama. Selanjutnya, next slide. Nah, yang pertama ya tetap ya kita lakukan pewarnaan ya, cukup di bagian lingkarannya saja menggunakan gentian violet ya. Nah, selanjutnya siram dengan air ya, siram dengan air untuk melunturkan warna yang pertama. Oke, dokter. Selanjutnya, kemudian kita berikan gram iodin ya di sini. Lanjut, siram lagi dengan air ya. Kemudian kita bilas dengan alkohol 96%. Biarkan ya sampai iodinnya ini hilang deh ya dari kaca preparatnya tadi ya. Lanjut. Nah, selanjutnya kita dengan sapranin ya, warna terakhir 1-2 menit. Lanjut kita siram lagi ya sampai bersih, bilas dengan air. Nah, ini dikeringkan deh ya, setelah counter stain dibilas, kemudian preparatnya dikeringkan ya. Dan baru bisa kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali ya. Oke. Nah, ini ya, ingat regen-regennya ada ya, jangan tertukar ya, pewarnaan gram, pewarnaan Zil-Nelson, jangan sampai tertukar ya. Nah, jadi kalau pewarnaan gram ada gentian violet atau kristal violet ya, ada gram iodin, ada alkohol 96% ya. Kemudian yang terakhir ada sapranin. Ya, bedanya adalah alkohol 90% dan alkohol asam ya kalau untuk apa namanya Zil-Nelson. Next. Nah, jadi setelah kita lihat nanti di pengamatan mikroskop deh ya, di mikroskop 100 kali pembesarannya ya, yang kalian lihat itu bukan Pseudomonas atau Coccus, kita nggak bisa menentukan ini spesiesnya ini apa ya. Yang kita bisa tentukan hanyalah bentuknya deh ya. Nah, jadi kalau dia berbentuk panjang seperti ini, rantai, warnanya ungu ya, berarti dia adalah Streptococcus ya, atau Coccus basil gram positif ya. Nah, kalau misalnya dia berbentuk batang, warnanya kemerahan ya, kita nggak menentukan itu Pseudomonas atau apa, tapi kita menentukan oh ini ditemukan bakterinya basil gram negatif ya kalau dia warnanya merah ya. Kalau ditemukan warnanya ungu artinya dia hasil gram positif. Tinggal kita lihat bentuknya apa, warnanya apa ya. Itu yang bisa kita amati di warnaan gram di bawah mikroskop ya. Slide. Nah, ya, jadi nanti bisa seperti ini nanti ya. Nah, jadi kalian lihat ya ini merupakan yang di bawah ya, yang bawah kecil-kecil warna merah ini deh ya. Ini adalah bakteri gram negatif ya, karena dia bentuknya bulat-bulat berpasangan, artinya ini Diplococcus deh ya, Diplococcus atau Coccus gram negatif ya. Jadi hanya itu saja yang bisa kita lihat ya di bawah mikroskop. Kemudian kalau yang besar-besar merah ini adalah sel leukositnya ya, VMN ya. Selanjutnya kalau yang ini ya, yang warna ungu, ini kan bentuknya bulat-bulat ya, kemudian banyak deh ya, artinya bisa kita lihat Coccus gram positif ya, Coccus gram positif. Nah, kalau yang di sebelah ini adalah sel-sel PMN-nya ya, ini sel PMN-nya ya. Jadi ini sepertinya tidak ada bakterinya ya, ini hanya sel PMN saja. Oke, slide. Nah, ini tadi yang dikatakan
fokus gram negatif ya. Ini yang kecil-kecil ini deh ya, yang ditunjuk oleh panah ini adalah bakterinya ya. Jadi kita hanya bisa melihat seperti ini, oh ini adalah kokus gram negatif ya. Karena dia berdempetan atau berdua pasang-pasangan, jadi disebut dengan kokus gram negatif ya. Nah, yang besar-besar, merah-merah yang besar-besar ini adalah sel-sel leukosit atau PMN-nya ya. Oke, slide. Terima kasih ya. Nah, itu deh ya untuk pengantar. Nanti apa namanya pada saat di ruangan labor ya, nanti kita akan belajar kembali. Nanti kalaupun ada yang ingin ditanyakan langsung pada saat kita praktikum ya. Oke. Ya, oke ya. Link tesnya tadi sudah di-share sama Dokter Kiki ya. Mungkin cukup deh ya, itu saja